sedulur, konten hari ini saya ambilkan dari Jawa Pos Radar Semarang, halaman 1, dari Selasa tanggal 6 Desember tahun 2022. Ini lur ya, ini judulnya suami pindah kerja Lady malah mendua. Nah, ini nanti saya akan bacakan dan saya kasih tanggapan dan nanti saya kasih solusi jalan penyelesaiannya, lur ya. Nasib malang menimpa John Dory. Sebagai kepala rumah tangga, ia harus bekerja keras menghidupi keluarganya. Apapun dilakukannya untuk membahagiakan istri dan anaknya, termasuk pindah kerja untuk mendapatkan gaji yang besar. Bukannya tambah disayang istrinya, Lady Sandi, John justru ditinggal selingkuh oleh istrinya. Nah, ini suami bekerja di luar kota, nah terus si istrinya mencari pria lain. Lah inilah namanya hukum. Jadi sebetulnya dihukum oleh orang tuanya, ya kan? Nah, tapi kalau Yang Maha Kuasa tinggal ACC. Nah, makanya di situ. Lur ya. Ini saya teruskan lur ya. Saat ditinggal suaminya bekerja di luar kota, Lady mendua. Ibu satu anak ini kesepian. Pelampiasannya pun jatuh pada seorang pria namanya Betran, tetangga satu komplek dengannya. Bukannya bersyukur suaminya sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga, dia malah mendua, kata John Mangkel. Nah, ini kasihan Mas John ya. Ini sebetulnya Mas John dihukum. Nah, ini nanti harus introspeksi ya. John memang orangnya tidak sabaran. Ketika mengetahui istrinya mendua, kata talak langsung muncul dari mulutnya. Saat ditemui, John bercerita usahanya bisa sampai pada titik ini, banting tulang jadi buruh serabutan hingga akhirnya bisa mendapat pekerjaan dengan gaji yang layak. Bukannya mendapat apresiasi, malah pengkhianatan yang didapatkannya. Long distance relationship atau LDR membuat rumah tangga berantakan. Nah, makanya kalau rumah tangga gitu, terus kerjanya jauh, ini sebetulnya bukannya bahagia ya. Ini justru dipidana oleh Yang Maha Kuasa ya. Makanya orang harus mengerti tentang ini ya. Dulu ngeluh suami nggak punya uang, giliran sekarang bisa beli apa-apa malah milih yang lain, ujarnya. Hubungan Lady dan Betran rupanya sudah terjalin sejak lama sebelum John pergi merantau. Saat suaminya tidak punya uang, Lady sering meminjam kepada Betran. Dari sinilah tumbuh benih-benih cinta antara keduanya. Karena suaminya tidak di rumah, membuat Lady lebih leluasa ketika berhubungan dengan Betran. Setelah ditinggal suaminya, ya dia punya waktu banyak, kesempatan. Pantas saja dia seneng tak tinggal. Pesan nggak dibalas, telepon nggak diangkat, ternyata punya simpanan, ucapnya gerak. John juga mendapat laporan dari temannya tidak tinggal diam tanpa memberitahu sang istri. Ia pulang, Lady pun ketangkap basah bersama Betran di rumah. Rumah tangga mereka tak bisa diselamatkan. John muntap meledak kemarahannya, keduanya pun sepakat berpisah. Nah, ini kasihan lur ya, hubungan suami istri ya renggang karena suami tinggal bekerja jauh. Lah ini
akhirnya istri mencari pelampiasan pada lelaki lain karena berjauhan sama suami. Nah ini kalau ditilik ya Lur ya, kalau ditilik dikoreksi ke belakang gitu, ini sebetulnya apa ya, sebetulnya itu dari Mas John Dory sendiri gitu. Kenapa bisa seperti ini gitu? Karena Mas John Dory itu belum mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tua. Makanya dia sebetulnya ini dipidana oleh Yang Maha Kuasa. Yang pidana itu orang tua sendiri, Yang Maha Kuasa tinggal ACC sebetulnya. Karena kalau anak sudah mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tua, otomatis ridho orang tua adalah ridho Allah. Sedangkan ridho Allah tergantung ridho orang tua lah. Orang tua belum memberikan ridho, otomatis Allah ini loh belum memberikan ridho. Jadi situ. Jadi makanya jangan sampai menyalahkan Gusti Allah, jangan menyalahkan Allah gitu. Karena ini perbuatan dari orang tua. Otomatis ucapan-ucapan orang tua yaitu ini ngefeknya ini memidana sama anak, sama Mas John Dory ini. Ini istilahnya John Dory itu digucer dengan kata-kata sudah bisa apa Pak. Jadi dia ekonomi kesulitan, begitu ekonomi begitu kerjanya jauh ya, terus otomatis dia dibuat bulan-bulanan sama si istri. Nah ini ya penyelesaiannya apa ya? Penyelesaian sebetulnya harus mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tua. Tanpa itu tidak akan bisa. Makanya sebelum terjadi ini, semua orang itu sebetulnya harus praktek ridho pasrah sumeleh sama kedua orang tuanya masing-masing. Karena teori ini teori kasih. Jadi kalau suami mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya, sedangkan istri mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya masing-masing, ini hasilnya kasih. Jadi saling mengasihi antara satu dengan yang lain, antara suami dan istri. Jadi seperti itu, saling mengasihi. Jadi tidak saling ingin menang sendiri, ingin menyalahkan. Nah itu. Sebetulnya mudah sekali, cuma karena orang itu ya nggak ngerti, tapi terus akhirnya ya seperti ini, jadinya kehidupan itu runyam, ya nggak enak sebetulnya. Tapi orang nggak tahu bahwa ini sebetulnya itu pidana dari Yang Maha Kuasa, gitu loh. Jadi pidana Yang Maha Kuasa itu tidak nunggu di sana, di akhirat itu tidak, di sini aja sudah terjadi pidana, ya. Tapi orang